Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salam sejahtera untuk semua sahabat Insan Praja dan para pemerhati, para pemirsa Insan Praja, para netizen dimanapun berada, yang semoga para sahabat, para netizen, pemerhati semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk sahabat Insan Praja yang berada di dalam Indonesia, saya sapa dulu yang dari Jawa, yang dari Kalimantan, yang dari Sulawesi, dari Papua, dari Madura, dari Bali. Semoga kalian semuanya juga selalu dalam lindungan Allah, dilancarkan rezekinya, berikan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan untuk sahabat Insan Praja yang berada di luar Indonesia, ada di negara Hong Kong, di Singapura, di Malaysia, di Arab Saudi, di India, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita akan menuruti request dari saudara kita yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Ini minta request tentang adik iparnya yang sakit, mengalami sakit kanker payudara yang menjalar ke tangannya. Jadi ini, silahkan Mas kameramen didekatkan ke sini fotonya. Jadi ini sampai menjalar ke tangan ya ini. Jadi kita akan mencoba membantunya dari sisi gaibnya, sebenarnya ada apa di balik penyakit ini, dan sangat kasihan sekali. Sebenarnya sudah lama ini sepertinya. Ini yang sakit berada di Kendal, Jawa Tengah ini pemirsa. Jadi kita akan melakukan pengobatan jarak jauh lewat mediumisasi. Kita akan membantu semampu kita untuk nanti yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita akan tarik yang menyebabkan sakit ini. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan sakit ini? Semua penyakit kan pasti ada dari versi gaibnya ya Gus ya. Kita akan ngecek dari sisi gaibnya. Mungkin sahabat Insan Praja dimanapun berada yang mengalami sakit sama seperti orang ini, bisa kalau minta tolong bisa nanti dihubungi saja adminnya di kolom deskripsi video ini. Tapi sebelumnya untuk pengobatan online itu, jadi kami himbau ya ini Gus ya. Kita himbau bahwa Insan Praja tidak pernah menentukan tarif berapa. Jadi kalaupun nanti di luar sana ada yang mencoba mengatasnamakan Insan Praja sebagai pengobatan, kami tidak bertanggung jawab. Karena di sini sudah saya sampaikan bahwa Insan Praja itu tidak pernah menentukan tarif atau meminta tarif sekian dalam pengobatan. Jadi seperti itu. Mungkin saja ketika nanti minta diberikan solusi, saya suruh beli untuk pengobatan biasanya air zam-zam asma ini yang sudah didoakan oleh beliau, guru kita. Jadi ada tasbih juga, ada gelang, ada sorban dan lain-lainnya. Jadi kita tidak pernah meminta, tapi jikalau nanti dikasih, insya Allah kami terima Syekh ya, karena sedekah ya pasti kita terima gitu. Mungkin langsung saja ini ya, kasihan nanti yang sakit. Ini kemarin sudah sempat saya ini suruh ngefoto air dalam botol tadi malam itu, kemarin malam, dan alhamdulillah paginya dia kasih kabar ke saya bahwa sudah mendingan.
Jadi rasa sakitnya sudah agak berkurang. Jadi ini sudah lama sekaligus. Sudah dibawa ke dokter kemana-mana katanya. Ya, sebelum mediumisasi kita lakukan di Majelis Insan Praja, di sini melayani pengobatan medis dan non medis. Ya. Jadi secara pengobatan itu medisnya kita pakai pengobatan secara pembersihan, secara Islami, secara syariah, yaitu dengan ru'yah. Nah, pembersihannya dengan ru'yah kita. Pengobatannya medis kita pakai air zam-zam, dan pengobatannya non medis kita telisik dengan sisi gaibnya. Nah, biasanya orang sakit itu kan kalau kita telusuri itu ada 3 hal mungkin. Ya, pertama itu mungkin dari kesalahan kita atau mungkin dosa yang pernah kita lakukan. Kedua itu mungkin dari santet atau kiriman. Nah, yang ketiga itu dari ketempelan. Nah, itu kan orang sakit kan nggak tahu itu dari mana. Makanya di Insan Praja kita di sini melayani medis dan non medis. Tapi medisnya kita pakai air asma zam-zam, non medisnya kita melalui mediumisasi. Ya, betul sekali. Ya, karena dulu kan pernah ini menangani pasien dicek di dokter itu katanya jantung. Nah, ternyata setelah kita mediumisasi ternyata ada makanan yang ada penglarisnya yaitu pocong. Nah, gitu. Ya, setelah dibersihkan, diruyah, dibersihkan, ditarik, alhamdulillah sembuh kan. Nah, sudah 3 kali suruh rongsen ternyata kan. Nah, kan makanya sebelum langkah baiknya sebelum ya pengobatan itu ya medis non medis lah begitu. Tapi kalau menurut saya itu semua penyakit awalnya non medis. Ya, non-medis. Jadi lama kelamaan sekali manusia itu tak sadar. Biasanya kan ada itu sakit tapi setelah dibawa ke dokter nanti belum ketemu penyakitnya. Penyakitnya ya dicek di lab itu belum ketemu penyakitnya. Tapi setelah nanti 1 tahun nanti akan ketemu penyakitnya. Oh ini jantung, oh ini paru-paru, oh ini lambung gitu Gus ya. Jadi sebenarnya awal mulanya itu non medis. Jadi lama kelamaan dia mengendap jadi medis. Tapi untuk nanti untuk lebih jelasnya kita akan mediumisasi saja Gus ya. Nah, untuk sahabat Insan Praja atau dari jamaah ofisial yang berniat ingin dibersihkan, di sini kita tidak menarif, tidak memberikan tarif. Nah, kalau ingin ru'yah silahkan japri admin saja. Nanti kita akan layani semampu kita. Soalnya biasanya yang minta itu kan banyak. Nah, kita tangani satu-satu kan lama. Ini bisa japri. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, ya Gus ya. Iya, betul. Ya, langsung saja bisa dimulai mediumisasinya. Betul. Karena kalau saya himbau seperti ini itu takutnya nanti ada yang mengatasnamakan Gus. Gitu, jadi minta-minta ya. Terus, ya. Kita gitu. Takutnya begitu ya. Ada pihak ketiga ada yang pihak memanfaatkan, ketiga yang memanfaatkan kita begitu. Ya, betul sekali. Ya, silakan Gus. Ya. Dengan izin saya minta tubuh ini protek. Tidak akan ada penyusup yang masuk dalam tubuh ini selain saya masukkan dalam tubuh ini atau tubuh mediator di hadapan saya ini. Allah. Penyusup yang dari dalam semuanya keluar. Hanya yang saya tarik dan saya masukkan ke jasad ini saja yang boleh bangkit dan menggunakan jasad ini. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan izin saya minta yang menyebabkan sakit orang di foto ini penyakit kanker payudara. Saya minta tarik ke tangan saya yang paling kuat, nempel, pindah semuanya. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad.
Sinkron. Allah. Otomatis bisa bicara bahasa Indonesia dengan jelas. Allahu. Golongan apa ini? Golongan apa? Dari mana kamu tadi? Tubuh. Dari tubuh? Tubuhnya hewan atau manusia? Manusia. Saya cek dulu kebenaranmu, apa kamu benar atau kamu bohong. Saya minta jika makhluk di hadapan saya ini yang dikatakannya kepada saya dusta, otomatis kedua tangannya putus langsung sekaligus. Allah. Wujudmu apa, Mbah? Ya, punya wujud. Yang paling kuat siapa di dalam tubuh manusia itu? Ya, saya. Kenapa kamu kelihatannya lemas begitu? Kenapa tidak berontak ketika masuk ke sini? Tidak punya kekuatan apapun. Bicara yang jelas dengan isim kuasa. Bicara dengan jelas, hu Allah. Saya tidak punya kekuatan apapun untuk melawan. Nah, kenapa? Ya, memang saya tidak dibekali kekuatan. Terus kamu punya tugas apa di dalam tubuh manusia itu yang kamu tempati? Saya hanya makan saja. Hanya makan saja. Makan saja? Ya, tugas saya di situ makan. Umur kamu berapa, Mbah? Ribuan tahun. Kamu hidup di zaman apa? Kerajaan. Kerajaan apa? Singosari. Singosari. Kamu benar yang paling kuat di dalam tubuh manusia itu. Kamu benar di dalam tubuhnya orang yang difoto ini. Coba dilihat, bisa melihat. Allah. Iya. Iya, kamu yang di sini. Kalau bohong, otomatis kedua tangannya putus dengan isim. Sebelumnya kamu punya teman berapa di dalam tubuh orang ini? Miliaran. Miliaran? Ya. Sudah berapa tahun kamu bertempat tinggal di orang ini? 15 tahun. 15 tahun? Ya. Benar, kalau bohong otomatis selama nanti saya tanya perkataannya dusta, otomatis kedua tangannya langsung terputus sekarang juga. Allah.
Sudah 15 tahun. Ya, Terus kamu masuk ke orang ini melalui apa? Kamu disuruh orang, atau kamu masuk sendiri, atau kamu dari amalan, atau apa, Mbah? saya dimasukkan melalui perantara kekuatan. Kekuatan? Iya. Kekuatan apa? Kekuatan sihir. Kekuatan yang diberikan oleh seseorang untuk masuk ke tubuh itu. Kamu diperintah orang. Saya diperintah untuk ikut itu. Untuk ikut ini. Ya, Terus kamu disuruh ikut ini, kamu punya tujuan menjaga atau menyakiti? sebenarnya saya disuruh untuk mengobati. Ya. Ya, karena saya di situ mempunyai teman sebangsa saya dan kerajaan. Akhirnya saya tidak mengobati dan ikut bertempat tinggal di situ. Berarti kamu masuk itu, orang ini sudah sakit, kamu masuk? Atau sebelum orang ini sakit, kamu sudah masuk? Atau sesudah orang ini sakit, kamu masuknya? Bagaimana? Orang itu sakit sebelum terjadi separah ini. Ya. Saya dimasukkan melalui minuman. Oh, orang ini diobatkan seseorang. Ya, Terus kamu masuk. Terus itu awal mulanya dari mana? Dulunya. itu kesalahan orangnya sendiri. Punya salah apa orangnya? Saya mau bicara tapi tidak boleh mengatakan. Siapa yang tidak membolehkan? Ada sesosok karena akan mengungkap kejelekan orang. Oh, termasuk aib orang itu. Ya, sebenarnya saya mau bicara, tapi entah kenapa rasanya di mulut saya berat mengatakan. Kamu sudah masuk Islam apa belum? Belum. Kamu masuk Islam aja ya. Apa itu Islam? Ya nanti saya kasih tahu kalau kamu mau. Apakah bisa menjamin keselamatan saya? Bisa, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kamu umurnya sudah ribuan tahun. Ya, Kamu kenal nggak dengan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana? belum kenal tapi sudah mendengar. Secara langsung belum pernah bertemu. Hanya mendengar saja. Siapa itu Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana? Pemimpin kedua alam. Alam apa aja? Alam gaib. Alam nyata. Kamu tunduk nggak dengan beliau? Ya, karena penguasa raja itu. Tunduk.
sekarang mau saya islamkan. Saya jamaah dari Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Kalau kamu nggak percaya, saya akan membuktikannya. Sudah. Karena sudah beberapa hari ini tubuh saya lemas, bentrok dengan sesosok nggak tahu apa itu berkelahi di badan yang mengakibatkan seluruh rasanya tubuh ini lemas. Yaitu kemarin habis saya kasih air minum itu. Entah tahu apa, ada aliran yang masuk dan semua merusak bentrok dengannya. Itu membuatmu lemas. Iya. Ya sudah, kamu sekarang masuk Islam. Ya. Ini saya akan memuslimkan ini agar nanti kita lebih mudah untuk ajak dia untuk menarik kembali rasa sakit yang ada di dalam orang yang di foto ini. Ini namanya Ibu Hariam. Ya sudah, kamu masuk Islam. Saya Islamkan. Dengan saya minta makhluk atau makhluk jin yang di hadapan saya ini, yang di tubuh media, tembak muslim, jadikan Islam secara kafah. Tembus darah bisa mengalir dalam tubuh jin itu langsung mengering. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Diamalkan sekarang di dadanya itu, kamu disuruh apa? Sudah mengamalkannya dan menjalankannya. Sudah saya amalkan dan menjalankannya. 2 kalimat syahadat sudah saya baca. Iya. Saya sekarang, tugas kamu adalah menarik semua teman-temanmu yang ada di dalam orang yang kamu tempati itu. Sekarang pasukanmu semuanya yang berjumlah miliaran tadi, tolong ditarik, dibawa ke sini semuanya. Silahkan. Iya. Semuanya tanpa terkecuali dan tanpa menyisakan apapun yang di dalam tubuh itu, semuanya ditarik ke sini semua.
Sampai bersih. Terakhir, udah Dah. semuanya ada di sini. Sekarang itu yang kamu sakiti disembuhkan dulu. Saya tidak menyakiti. Oh, kamu tidak menyakiti. Itu kok bisa sakit, bisa membesar, menjalar ke tangannya, sebenarnya kamu apakan? Sudah terlalu banyak rumah yang ditempati dan membuat seisi rumah itu sampai tidak muat. Ini yang di hadapan saya ini. Maksudnya rumah bangsa gaib. Iya, Di dalam tubuhnya orang ini terlalu banyak kerajaan gaib. iya. Itu masih berdiri kokoh di situ tempatnya. Oh, begitu. Iya. Masih belum dihancurkan. Sekarang dihancurkan kerajaannya agar tidak dimasuki oleh bangsa lain. Pak Sukan ini gimana? Diislamkan aja, diajak muslim, kalau tidak mau dilempar saja ke neraka sana. Dan sekarang kerajaan yang di dalam tubuh manusia itu dihancurkan agar tidak ditempati lagi. Mas kameramen, itu normal ya grafik dari suara kita? Normal ya? Sudah otomatis kalau di dalam tubuh itu ada tempat sebangsa saya, kalau orang itu mau memasukkan apa saja lewat mulut atau lewat apa saja, kalau tidak dengan menyebut namanya, akan masuk dan bertempat tinggal di dalam tubuh. Makanya banyak sekali pasukan-pasukan yang di sini tadi. Iya. Ya, itu bisa sembuh penyakitnya. Iya, bangsa kami juga sama butuh makan. Karena itu tempat, makanya banyak yang datang dan akhirnya menumpuk, akhirnya membengkak. Karena aliran darahnya sudah bercampur dengan aliran darah kotor itu. Sudah dibersihkan, sudah ditarik Sudah semuanya. efek-efeknya. Sekarang roh sukmanya kamu bawa berapa orang itu? Saya tidak membawa. Siapa yang membawa roh sukmanya? Ada.
ditarik dikembalikan ke tubuh orangnya. Bukan wewenang saya. Sekarang menjadi wewenang kamu atas perintah dari Itu Sang dari Hyang pendampingnya. Allah, menjadi wewenang kamu sekarang. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semuanya kembali dalam keadaan sehat. Ya sudah, itu pasukan sudah kamu tarik semuanya, Dan dan roh sukmanya juga sudah kamu kembalikan. Sekarang kamu jangan kembali lagi ke sana. Saya stempel, jika nanti kamu kembali lagi ke sana dan menyakiti orang itu, otomatis tubuh akan meledak hancur jadi debu. Sallallahu. Silahkan sekarang kamu keluar dari jasad ini. Ajak semua teman-temanmu. ya, Ya, silahkan. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena mic yang satunya baterainya habis, Gus. Para pemirsa, para netizen, dan khususnya untuk para keluarga yang diberikan sakit ini, Ibu Hariam ini, semoga penyakit Ibu Hariam diberikan kesembuhan oleh Allah dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sembuh total dan tidak kambuh lagi. Amin Allahumma amin. Dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa, bisa bekerja seperti biasa. Amin Allahumma amin ya. Ini saya atau ini kita turut berbelasungkawa kepada para korban yang telah terjadi gempa kemarin, Gus ya, di Cianjur. Kita ikut belasungkawa, semoga para korban yang meninggal amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin yang rumahnya rusak diberikan cobaan yang seperti itu, bencana seperti itu, semoga diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah memberikan bencana itu semata-mata karena Allah itu sayang kepada kita, agar kita itu kembali ke jalannya, jalan yang Allah ridhoi. Karena kalau Allah sayang itu awal mulanya memberikan peringatan kecil, tapi kalau kita masih tidak sadar, peringatannya sedang. Kalau kita juga masih tidak sadar lagi, peringatannya akan lebih besar lagi ya Gus ya. Jadi mari kita sama-sama belajar mengkaji diri kita, introspeksi diri kita. Hanya satu aja, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di sini, yang kita cari hanya ridhonya Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah. Cukup sekian dari Insan Praja. Terima kasih. Konten ini boleh dipercaya, boleh tidak, sebab kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.